pertama kita itu boleh menangis gitu. Jadi Iya. jadi nggak apa-apa menangis itu boleh aja. Bahkan di sini ya di Quran surat Al-Qasas ayat 10 ini ada kisah dari ibu Nabi Musa. Ini tentu beda ya pada saat sebelum hijrah dengan pada saat kita sesudah berhijrah, karena kan mindset dan tujuan hidupnya juga udah berubah ya kan, karena mindset itu kan dia fundamental ya, ibarat kata pondasi. Maka Obrolan Ruang Tamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hadir lagi di sini bersama kedua teman-teman kita yang selalu cetar, selalu ceria, selalu bahagia karena memang perempuan itu harus selalu seperti itu, nampak di luar. Tapi kalau di dalam Nampak di luar ya Bu, sebentar Bu. curcol. Nampak di luar berarti maksudnya dalamnya rapuh Bu. Itu namanya ya tisu jauh Bu, nggak usah nangis lah pakai ini lap ini. Jadi kalau tampak di luar di dalam rapuh berarti itu depresi terselubung. Oh, maksudnya gitu ya, Dok. Pakai Ya. topeng berarti ya, bisa ketawa tapi dalamnya menangis. Iya, jangan gitu. sampai kayak gitu ya. Tapi Iya. kita akan bahas ini sebenarnya hari ini untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin memang butuh self healing. Perempuan itu boleh lelah. boleh lelah. Tapi boleh kata lelah. baginda Rasulullah adalah sebenarnya seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan ya, setidaknya ada 3 langkah. Yang pertama adalah ridho meskipun dia sebetulnya sedang marah. Yang kedua ya tetap terlihat berkecukupan walaupun dia sedang kekurangan. Terlihat cantik gitu. juga gitu ya. Yang ketiga ya semacamnya itu ya Ridho, terasa terlihat berkecukupan. Dan walaupun yang dia sedang kekurangan Oke, yang gitu. ketiga. Dan Yang ketiga? yang ketiga ya dia seperti memaafkan, seperti apa ya, dia senang walaupun sebetulnya dia tidak sedang senang gitu. Itu ada di dalam sebuah hadis. Jadi Tapi sebetulnya itu dalam arti bukan untuk kemudian denial ya. iya bukan, tetapi ya dia memang menjaga dirinya itu hanya mengadukan masalahnya hanya kepada Allah gitu. Kita kebayang ya, misalnya nih ada perempuan dia mungkin sedang melewati fase yang paling nggak enak dalam hidupnya ya, misalnya dia melewati fase perceraian gitu ya. Walaupun ya saya pribadi juga memahami ya bahwa ada juga yang dia betul-betul memang butuh mengekspresikan itu. Jadi setiap kali ketemu siapa, ketemu di mana tersirat gitu di dalam apa tindak tanduknya ya, matanya sembab gitu kan. Tapi kan otomatis ada PR lanjutan, semua orang akan bertanya kenapa kamu nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau terus-terusan ya malah orang lain kadang malah drama banget sini kan gitu loh sebenarnya sih arahnya ke situ. Jadi bahwa sesekali terlihat lemah, rapuh dan punya masalah tuh nggak apa-apa, apalagi dia mungkin berhubungan dengan orang yang tepat gitu ya. Misalkan orang yang memang memiliki ilmu, teman-teman yang bisa memberikan solusi dari sisi agama, kekuatan iman, penguatan batin dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mengekspresikannya itu ngawur istilahnya ya kan jadi Justru orang malah tidak bisa, menghormati dia, makanya kan tadi tanda kemuliaan Iya tadi. betul, justru malah bisa juga jadi kalau salah tadi ya maksudnya bisa jadi malah mengumbar aib gitu. betul. Bener. Ya, gitu. Kadang kalau mengumbar aib pun teman yang mendengarkan pun juga capek, curhatannya seputaran itu, terus kemudian malah jadi kayak kurang memberikan energi positif gitu. Betul. Jadi memang self healing perempuan ini ya boleh lelah, tetapi juga kita ya memang kodratnya perempuan itu pasti capek gitu. Kalau pengen nggak capek ya istirahatnya nanti di surga gitu nggak sih? Ternyata di dalam Al-Quran itu ada loh Apa itu? rumusnya. Jadi gini, pertama kita itu boleh menangis gitu. Jadi boleh. jadi nggak apa-apa menangis itu boleh aja. Bahkan di sini ya di Quran surat Al-Qasas ayat 10 ini ada kisah dari ibu Nabi Musa. Ya, ketika bayi Musa itu dilepaskan ke sungai untuk menyelamatkan dari Fir'aun, Allah itu menggambarkan kondisi ibunya Nabi Musa. Ya, di situ dikatakan hati ibu Musa menjadi kosong, hancur dan hampir runtuh. Itu ternyata disebutkan dalam Al-Quran gitu. Jadi ayat ini sangat jujur ya. Tidak ada di kalimat dalam Al-Quran itu kemudian mengatakan ya kamu ibu itu harus kuat, nggak boleh nangis, sabar dong gitu. Ya itu pasti nanti akan dilakukan, tapi boleh Ada loh fase-fasenya kamu loh. itu menangis gitu kan.
kalau kita menahan tangis kan nggak enak ya. Iya benar. Pernah nggak sih nahan mau nangis pernah, tapi ditahan? pernah. Itu kan pasti Nggak enak kepalanya juga Pusing, iya. kaki Panas, gitu kan. angkat Tapi badan. ketika tadi kita menangis, kita tuh ngerasa bisa plong, bisa Iya, benar, lega gitu. Betul, Jadi betul. sebenarnya kalau kita menangis itu bukan karena kita rapuh, bukan karena kita sedang lemah gitu mengeluarkan loh. apa ya, Tapi sesuatu memang yang- karena kita tuh sedang berjuang supaya kita itu tetap Kuat. hidup Kan. gitu, tetap Betul. kuat. Yes. Iya, kemudian perempuan juga biasanya dalam kondisi tadi ya stres, kemudian terluka, gitu dia menyibukkan diri gitu Betul, ya. betul. Nah, ini ada riwayat dari sa'inya Siti Hajar ya, dari Safa Marwa. Jadi saat dulu Ismail masih bayi kan itu ibunda Siti Hajar ini kan sendirian di padang yang tandus gitu ya, dan kan dia kehabisan air itu dia dalam kondisi cemas loh ya, dalam kondisi cemas. Jadi apa namanya, Bunda Siti Hajar tuh bukan kok terus diam, pasrah gitu ya, tapi beliau bolak-balik berlari gitu ya antara Bukit Sofa ke Marwah, bahkan sampai 7 balik. Nah, kenapa kok dia bolak-balik berlari? Karena perempuan itu ketika panik dia nggak bisa diem biasanya. Iya, gitu ya. Iya kan, makanya Iya, kita malah pas mau ke kamar banget. mandi, Nggak, kita betul, malah perlu nyuci-cuci, bergerak. kita malah bersih-bersih Iya, gitu. Iya, Tapi betul, ada yang beres-beres kebalikan ya. rumah. Tapi ada yang kebalikan, jadi Apa pada itu? saat depresi, dia malah jadi nggak mau ngapa-ngapain. Oh, Makanya iya, sampai pengen ujungnya mager, tiduran. mager, jadi hoarding disorder. Nah, iya, karena dia sudah di fase depresi Nah, gitu. oke. Kalau tadi kan misalnya dia lagi fase di merasa panik itu dia butuh gerak gitu kan. Makanya tadi bener kosek-kosek kamar mandi lah, nata-nata. Nyuci ya, baju belum kotor juga dicuci gitu ya. Nah, kemudian atau perempuan juga bisa berdiam diri. Nah, ternyata ini dicontohkan di Quran surat Maryam ayat 26. Jadi ini kisahnya Maryam nih dalam kondisi yang tertekan. Allah berkata pada Maryam, makanlah, minumlah, dan tenangkanlah dirimu. Terus dikatakan begini, jika ada yang bertanya, diem dulu gitu. Jadi Maryam itu tidak diminta untuk berdebat atau menjelaskan tentang dirinya, tapi dia diminta untuk diam, untuk memulihkan diri. Tetapi diam itu bukan ngambek ya, bukan ngambek atau nggak peduli gitu, enggak ya. Tapi diamnya tadi adalah dalam rangka untuk menstabilkan emosinya supaya dia itu nggak menyakiti orang lain atau dia tersakiti gitu. Jadi sebenarnya diam itu juga salah satu cara perlindungan batin. Ya, menepi Gitu. dulu gitu. Ya, sekalian aku ralat. Jadi tadi itu bukan hadisnya Rasulullah, tetapi nasihat dari ulama Imam iya. Syafi'i ya. Jadi hal-hal yang menunjukkan kemuliaan seseorang itu pertama mampu menyembunyikan kemiskinan sehingga orang di sekitarnya menyangka dia adalah orang yang berada. baik. Tapi dalam arti tentu saja kan yang wajar ya, bukan dalam arti dia mau Kemudian flexing high- gitu ya atau flexing apa. atau social climber gitu ya, bukan. Kedua, mampu menyembunyikan kemarahannya sehingga orang di sekitarnya menganggap dia ridho. Dan yang ketiga, mampu menyembunyikan kesulitan dan kesusahannya sehingga orang di sekitarnya menyangka dia orang yang penuh kecukupan gitu. Jadi maksudnya itu ya makanya nggak disebut usah mulia, gampang mengeluh kepada manusia, mungkin maksudnya kan betul, gitu bener-bener ya. nggak usah. Kalau sama sahabat sendiri sih Ya, nggak wajar aja masalah, kita itu boleh-boleh sharing aja ya, gitu untuk ya. mencari Apalagi, kekuatan. apalagi terus Iya. diumbar ke sosial media dan segala macam. Oh iya, itu kan nggak bagus, nggak baik. Nah, tadi masih ada lanjutannya. Yang pertama kan tadi menangis, kemudian yang kedua tadi menyibukkan diri, yang ketiga menyibukkan berdiam diri, diri, diam, ya kan. oke. Nah, yang keempat tuh menjaga jarak. Itu ada dalam Quran surat Al-Qasas ayat 25. Jadi itu di situ kisah dari putri Nabi Syu'aib ya. Jadi Allah itu menggambarkan bahwa putrinya Nabi Syu'aib ini saat mendekat kepada Musa, dikatakan di sini ia berjalan dengan rasa malu, yaitu menjaga diri dan menjaga jarak. Jadi perempuan itu kalau menjauh bukan untuk kabur dari suatu hubungan ya, tapi untuk mencegah dirinya dari kehilangan kehormatan supaya nggak kehilangan kehormatan dan ketenangan kayak gitu. Jadi kadang memang perempuan itu butuh ruang, Betul, ya kan, betul, setuju. untuk Sendiri, butuh jarak. lebih dekat dengan Allah, untuk ya supaya tetap waras lah. Iya, gitu. benar. Dan yang kelima adalah menahan lisannya atau kata-katanya, karena kalau
perempuan nggak menahan lisan bahaya Iya. juga Bahaya juga gitu ya, ya. pedas gitu Iya, ya. bisa tajam lah kata-katanya Tajam, gitu. silet gitu. Iya, jadi ya itu tadi ya, dalam Al-Quran ternyata mekanisme itu wajar lah Masya Allah, kita iya sebagai betul. perempuan untuk diminta tadi, bahkan menangis nggak apa-apa, Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. dipersilakan boleh menjaga jarak untuk memberi ruang pada diri kita, bergerak melakukan apa saja, menahan lisan terutama karena kalau tadi kita terbawa emosi kan secara teori juga otak emosinya bergejolak, otak berpikirnya ini yang korteks prefrontalnya ini nggak jalan, jadi apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan itu bukan karena hasil dari berpikir tetapi hasil dari emosional kita. Masya Allah ya, sudah jelas sekali. Mama Ica bisa ngerasain nggak sih self healing perempuan manakala dulu sebelum hijrah dan sekarang udah hijrah? Apa nih? Iya, Merawat self healing hati itu kayak apa dulu? self healingnya tentu beda ya pada saat sebelum hijrah dengan pada saat kita sesudah Udah berhijrah, karena kan mindset dan tujuan hidupnya juga Sudah udah berbeda, berubah, sudah ya berubah. kan? Karena mindset itu kan dia fundamental ya, ibarat kata pondasi. Maka ya kalau sudah punya ilmu, insya Allah kita tahu bahwa tidak ada tempat healing terbaik melainkan mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Makanya kalau kita apa ya mungkin lebih mawas diri menggunakan waktu gitu ya, jadi harus tetap ada manfaatnya gitu. Jadi kalau udah ketemu Allah ya lagi-lagi kita banyak membuka ya literasi tentang bagaimana janji Allah terhadap orang yang sabar gitu. betul. Bagaimana kita harus tetap optimis menjalani kehidupan ya kan, di Al-Qur'an itu banyak banget kan motivasi-motivasi itu gitu. Jadi memang healing yang terbaik itu ya nggak usah jauh-jauh dari Allah sih gitu. Tapi kalau bentuk kegiatannya dan lain sebagainya ya selagi itu tidak diharamkan oleh Allah ya go ahead ya kan. Allah seperti Jalan-jalan mubah, makan mubah gitu maka kan. seperti di episode sebelumnya yang kita sudah ngobrol, berarti kita memang merespon apapun peristiwa dalam kehidupan itu harus dengan petunjuk Allah. Betul, tadi. setuju sekali. Ya, Ya, gitu. Masya Allah ya, self healing perempuan tuh memang Masya Allah luar biasa. Maka tadi apa yang sudah disampaikan Dokter Dea, dengarkan dan simak baik-baik, catat kalau perlu. Kalau mungkin ada teman-teman kita yang sedang mengalami hal yang kurang nyaman, kurang enak, bisa dimanfaatkan itu tadi. Baik, terakhir, kalau hari ini hatimu sedang lelah, itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sudah terlalu lama kuat jadi superhero, Superman. Peluk dirimu erat sampai dengan dirimu merasakan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa, dan beri waktu untuk pulih. Karena perempuan yang dirawat hatinya akan kembali kuat dengan cara yang jauh lebih baik dan lebih lembut. Terima kasih kebersamaannya. Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.